Karena Nero yang dikatakan menjadi yang luar biasa gitu, karena dia ngebakar kota Roma sepertiga, dia bakar habis, kemudian dia mempersalahkan orang-orang Kristen dan akibatnya ada persekusi. Dan karenanya sebagian pakar sejarah berkata Nero itu agak-agak gila begitu ya. Dan karenanya bukan hanya figur, tapi dia dianggap mewakili karakter. Karenanya nanti dalam pendekatan pembacaan kitab Wahyu, ini juga bisa digunakan pada sosok-sosok yang serupa, yang karakternya serupa. Tapi ketika Yudaisme yang saat itu besar, menekan mereka, bagaimana mereka mesti bertumbuh? Sebetulnya salah satu politik yang juga dimainkan oleh kekristenan mula-mula adalah kemudian mencari sekutu. Sekutu yang baik, yang mana? Tentu yang paling tidak sama besar, bahkan lebih besar. Sekutunya siapa? Otomatis Yunani dan Romawi. Maka ketika Injil diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu Yunani dan terutama Romawi, ketika Smyrna mendapatkan itu, ketika mereka dapat persekusi, dapat ini, pasti mereka menjeritkan. Sama seperti Tuhan sendiri waktu di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal sebetulnya Bapa tidak meninggalkan. Tapi dalam momen itu ada jurang yang besar antara Bapa dengan Kristus karena dosa segenap umat manusia ditimpakan kepada Kristus begitu. Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab di awal tahun 2025 ini. Mulai di Januari 2025, kita akan mengulik mulai dari teks kitab Wahyu. Dan pada episode kali ini, lanjutan kita akan melanjutkan untuk ngulik Alkitab di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga, pesan yang sangat bernas dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan membantu kita, menolong kita untuk mengulik teks ini, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, telah hadir di studio yaitu Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD, dosen Biblika di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan tentu saja di beberapa lembaga yang lain. Saya mau menyapa dulu. Selamat jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Terima kasih untuk kesediaan episode kali ini. Bersama dengan kita semua akan mengulik Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Diberi judul Jemaat di Smyrna, jemaat yang setia dalam kesusahan. Kita mulai ya Pak. Baik, episode Ibu kali Pendeta. ini silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari Ibu Bapak sekalian kita bersatu dalam doa. Sebentar kami akan mengulik tentang Wahyu pasal 2, khususnya 8 sampai 11. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami, baik kami di studio ini maupun juga rekan-rekan yang menyaksikannya. Biar melalui apa yang kami dengar, kami simak, kami boleh mendapat berkat dari firman Tuhan, menjadi bekal bagi kekuatan kami dalam menziarahi kehidupan kami yang tidak menjadi lebih baik, kadang-kadang justru semakin buruk dalam keadaan kami. Sertai kami, mampukan kami mengerti, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Perikop ini diberi judul Kepada Jemaat di Smyrna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian
yang kedua. Baik Bapak Pendeta, nih ayat 8 sampai ayat 11 kepada jemaat yang di Smyrna. Kita mulai dari mana nih baiknya untuk mengawali segmen yang pertama ini? Kepada jemaat di Smyrna ini bagian dari surat kepada 7 jemaat, dan yang akan kita ulik teks tentang secara khusus kepada jemaat di Smyrna, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, ini adalah jemaat yang kedua. Jemaat yang pertama Efesus, dan tentu sudah disaksikan penjelasannya dan juga sudah ada pengantar tentang kitab Wahyu. Tapi saya ingin mengulang, menjelaskan, dan tentunya dari perspektif saya sebagai dosen perjanjian baru begitu, dan kiranya ini memperkaya para pemirsa begitu ya. Dan kita akan mulai dulu dengan penjelasan tentang Wahyu yang sebetulnya ini kitab yang ya penuh dengan paradigma yang kontradiktif begitu ya. Paradigma yang kontradiktif berdasarkan para penafsir yang bisa menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Saya membimbing mahasiswa S2 yang menulis tesis tentang Wahyu ini, dan khususnya Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 yang bicara tentang nubuat langit baru, bumi baru. Nah, dia berasal dari salah satu gereja Protestan, bukan GKI tetapi, dan yang menarik adalah bahwa yang memicu mahasiswa saya melakukan penelitian tingkat magister ini adalah karena di gereja-gereja lokal di mana dia menjadi bagian atau juga melayani, Wahyu adalah kitab yang ditakuti. Kitab Wahyu adalah kitab yang bukan hanya disegani tapi ditakuti, sehingga jarang sekali disentuh. Bahkan kalau dilihat dari kalender gerejawi yang dimiliki oleh sinodenya, nanti bisa di cross check kalau bukan dari GKI, pemirsa dari sinode-sinode yang lain coba cross check juga. Ternyata di kalender gerejawi dari gereja mahasiswa saya ini tidak sekalipun satu teks Wahyu disebutkan. Untuk materi khotbah hari Minggu ada satu bagian yang bukan menjadi nats khotbah tapi pendamping gitu ya dalam liturgi, dan biasanya itu digunakan untuk ibadah tengah minggu. Jadi nats khotbah. Artinya dengan kata lain 52 minggu tidak ada satupun bicara kitab Wahyu. Nah, kesan yang dimiliki, impresi yang dimiliki oleh mahasiswa saya adalah bahwa kitab ini menakutkan, dan dalam katakanlah penelitian kecil-kecilan ya, preliminary research untuk proposal tesisnya, banyak jemaat yang menyatakan mereka takut membaca kitab Wahyu. Dan memang kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 20, termasuk juga 7 jemaat ini, kalau nggak begini kamu akan diginikan, kalau kamu nggak begini, dan isinya hukuman dan hukuman begitu. Jadi mereka ketakutan. Tapi kemudian mahasiswa saya setelah melakukan penelitian secara menyeluruh pada kitab Wahyu, dia menunjukkan bahwa pembacaan seperti itu sebetulnya tidak tepat. Mengapa? Karena pembacaan yang penuh ketakutan itu mengabaikan fokus utama dari kitab Wahyu. Fokus utamanya di mana sebetulnya? Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 yang nanti juga saya akan jelaskan sedikit bahwa di dalam konteks Smyrna itu ada begitu, yaitu nubuat tentang langit baru dan bumi baru, di mana itu bicara tentang pengharapan sebetulnya begitu. Nah, karenanya kita perlu mendalami secara menyeluruh tapi ringkas tentang kitab Wahyu yang merupakan terjemahan dari Apokalipsis, yang dalam bahasa Inggris Revelation dan kemudian Indonesia Wahyu gitu ya, penyingkapan begitu. Nah, secara tradisional dia ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan ada beberapa tradisi, misalnya Yohanes itu punya murid namanya Polikarpus. Kemudian Polikarpus itu kemudian menyampaikan ke murid yang berikutnya yang jadi salah satu bapak gereja yang berkata bahwa Yohanes berkata kepada Polikarpus, dialah yang menulis Wahyu, begitu kitab Wahyu. Sehingga secara tradisional ini diterima sebagai ditulis oleh Rasul Yohanes begitu ya. Rasul Yohanes bercerita ke Polikarpus, kemudian Polikarpus bercerita kepada Irenaeus waktu Irenaeus masih kecil begitu, dan itu kemudian dicatat dalam sejarah gereja Eusebius misalnya, dan karenanya diterima sepanjang waktu,
ditulis oleh Rasul Yohanes. Namun di abad modern ini, ketika kajian biblis yang sifatnya historis kritis berkembang, mulai diragukan penulisnya, ada sebab-sebab, dan saya percaya di materi sebelumnya untuk pengantar wahyu sudah dijelaskan. Salah satunya adalah gaya bahasa, tapi juga teologi yang berbeda dibandingkan dengan korpus Johanninum yang lain. Korpus Johanninum itu mencakup Injil 1, 2, 3 Yohanes, dan kemudian Wahyu Yohanes. Nah, ini yang disebut dengan korpus Johanninum. Jadi ada Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, 3 surat, kemudian Wahyu, ini disebut korpus Johanninum. Tapi yang ini beda dengan yang 4 ini. Dari gaya bahasa, tapi juga pusat teologi. Konsep teologinya juga berbeda. Dan karenanya dianggap dari penulis yang berbeda, tapi ditengarai penulisnya sama-sama bernama Yohanes dan kemungkinan besar penatua di gereja-gereja di Efesus begitu. Nah, ada 2 tahun penanggalan yang diyakini. Ada yang pertama mengatakan 95 di masa akhir pemerintahan Kaisar Domitianus Agung, tapi ada juga yang lebih awal 65 sampai 70-an di masa pemerintahan juga di bagian akhir dari Kaisar Nero. Apalagi kalau nanti misalnya kita membahas 666, maka banyak pakar berkata 666 itu bukan bicara Lucifer nanti, bukan bicara antikristus nanti, tapi sebetulnya bicara Nero. Karena angka Nero, karena dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, setiap abjad itu bisa jadi angka juga. Nah, Nero dalam bahasa Ibrani ketika dinumerikan, dihitung angka-angkanya, jumlahnya 666. Tapi juga bisa ditemukan titik temu. Bisa saja bahwa 666 memang mewakili Nero, tapi bukan secara person, tetapi secara karakter, atau secara apa ya, ada figur, tapi ada juga yang berikutnya karakter. Jadi kalau figurnya memang Nero, tapi karakternya sangat mungkin yang dimaksud bukan figur Nero, tapi karakter Nero yang juga ada di dalam sosok Kaisar Domitianus Agung ini. Yaitu apa? Menyukai persekusi, orang yang kejam, orang yang suka menindas, dan seterusnya. Jadi dianggap sama gitu. Karena Nero yang dikatakan menjadi yang luar biasa gitu. Karena dia ngebakar kota Roma, sepertiga dia bakar habis. Kemudian dia mempersalahkan orang-orang Kristen. Dan akibatnya ada persekusi. Dan karenanya sebagian pakar sejarah berkata Nero itu agak-agak gila begitu ya. Dan karenanya bukan hanya figur, tapi dia dianggap mewakili karakter. Karenanya nanti dalam pendekatan pembacaan kitab Wahyu, ini juga bisa digunakan pada sosok-sosok yang serupa, yang karakternya serupa. Nah, karenanya ketika saya tadi bicara tentang pembacaan, ada 4 pembacaan yang dilakukan. Preteris itu betul-betul hanya menganggap kisah-kisah yang ada di kitab Wahyu itu sudah terjadi di masa lampau, di masa penulis itu menuliskan kitab Wahyu, maka semua kejadiannya sudah terjadi di momen itu disebut preteris. Nah, historis jangan terkecohkan dengan istilah historis itu kan sejarah. Jadi kita berpikirnya itu terjadi pada zaman dahulu, bukan. Yang dimaksud historis berbeda sebetulnya. Kalau pemahaman kita historis seperti itu preteris sebetulnya. Nah, kalau yang dimaksud historis itu adalah mencocokkan kisah-kisah dalam kitab Wahyu dengan perjalanan historis dunia. Misalnya ada yang mengaitkannya Hitler dengan 666. Jadi apa yang dikisahkan dalam kitab Wahyu dicocokkan pada kejadian-kejadian historis begitu. Misalnya ditengarai Martin Luther dan John Calvin pada momen tertentu di awal reformasi Protestan menganggap kepausan juga adalah 666, misalnya begitu. Bahkan misalnya di lebih awal lagi beberapa abad sebelumnya ada penafsir Kristen yang menganggap bahwa itu bicara rekan-rekan Muslim. Tentunya itu harus kita tolak begitu. Tapi ya saya jelaskan inilah pendekatan yang disebut pendekatan historis gitu. Jadi apa yang ada di sini di kitab Wahyu dicoba dicocokkan kejadian-kejadian ini ke dalam kejadian historis begitu. Nah, yang ketiga adalah futuris. Nah, kalau futuris ini sepenuhnya semuanya masih belum terjadi, nanti di akhir zaman baru terjadi. Sekarang jadi belum sama sekali. Jadi semua kejadiannya belum terjadi, baru nanti di masa depan. Karenanya disebut futuris. Yang keempat itu simbolik. Simbolik itu berarti dia tidak sedang bicara sesuatu yang memang sungguh entah sudah, sedang, atau akan terjadi. Sama sekali tidak. Jadi dia simbolik saja.
angka itu semuanya simbolik, warna itu semuanya simbolik, kalau ada figur di situ simbolik, dan seterusnya. Nah, 4 ini adalah pendekatan yang dimiliki oleh berbagai macam baik gereja, pendeta, teolog, dan seterusnya begitu. Nah, mahasiswa saya berdasarkan tentunya masukan dari saya melakukan pendekatan gabungan. Dia menciptakan istilah pendekatan lintas waktu. Yang sebetulnya Profesor Craig S. Skinner sudah pernah menjelaskan dalam salah satu tulisan beliau, yang mana bahwa ada sebagian kisah dalam kitab Wahyu sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang baru nanti terjadi, tapi ada yang sudah, sedang, dan masih akan terjadi. Peperangan misalnya. Ada banyak kisah dalam kitab Wahyu bicara peperangan kan. Nah, itu kan sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terjadi. Yang repotnya adalah kalau kemudian kita anggap perang sebagai tanda akhir zaman. Tiap kali ada perang, orang pikir, oh ini udah mau akhir zaman. Tapi memang dari dulu seperti itu gitu. Ketika ada wabah besar kayak COVID beberapa tahun yang lalu, oh ini akhir zaman. Karena pembacaan yang seperti itu. Karenanya harus hati-hati. Karenanya yang diusulkan sebetulnya adalah yang lagi populer lah ya, pembacaan bahwa sebagiannya sudah, sedang, dan masih akan terjadi, sebagiannya sedang terjadi, sebagiannya masih nanti terjadi. Nah, pendekatan itu yang sekarang lagi tren dalam dunia biblika. Nah, kitab ini sendiri, walaupun tidak boleh semuanya kita pahami sebagai simbolik begitu, tapi toh tetap ditulis dalam bahasa simbolik. Tadi ketika saya sudah berkata 666, itu kan jelas simbolik. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, misalnya angka-angka. Misalnya nanti di surga 144.000 orang gitu. Ada yang mengatakan, ya itu nanti yang masuk surga cuma 144.000. Nah, itu kan pembacaan yang harfiah. Padahal maksudnya itu kan 12 kali 12 kali 1.000. 12 kali 12 itu sebetulnya bicara mewakili bangsa Israel. Yang artinya dalam pemahaman kitab Wahyu, dalam perspektif kitab Wahyu, bangsa Israel nanti akan diselamatkan secara sempurna. Jadi itu bukan bicara orang yang diselamatkan karena terlalu sedikit jumlah itu begitu. Nah, belum lagi angka-angka yang lain. Termasuk tadi dalam teks Smyrna ada angka 10 yang saya juga akan jelaskan. Kemudian ada figur, ada warna merah, ada warna putih, dan berbagai macam lagi yang disebutkan. Karenanya pembacaan atas teks ini mesti hati-hati. Dan tidak cepat-cepat mengambil apa-apa yang ada dalamnya secara harfiah begitu. Nah, karenanya saya mau masuk ke dalam surat yang ditujukan kepada 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Saya akan jelaskan secara overall, baru saya akan mendalami tentang Smyrna. Oke. Kita akan lanjutkan itu di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membeda
Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik dimanapun berada, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 8-11 diberi judul Jemaat di Smyrna, Jemaat yang setia dalam kesusahan. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bapak Pendeta Sigor, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini, boleh menguraikan secara umum ya yang karakter yang khas di setiap jemaat, 7 jemaat ya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, kita masuk kepada bagian yang kedua, bagian dari surat kepada 7 jemaat. Ini ada angka 7. Tadi saya katakan bahwa angka-angka ini punya bahasa simbolik, punya makna simbolik begitu ya. Dan biasanya angka 7, angka 10 itu dikaitkan dengan Allah, kesempurnaan dan seterusnya. Yang menarik adalah dengan menyatakan kepada 7 jemaat, sebetulnya bukan berarti bahwa hanya ada 7 jemaat pada waktu itu. Tidak, tapi ada beberapa makna sebetulnya yang kita bisa ambil. Pertama, kalau kita perhatikan 7 jemaat tidak satupun Yerusalem. Tidak satupun bicara Yerusalem. Sementara kalau kita lihat Kisah Para Rasul, Yerusalem adalah gereja induk. Gereja induk atau gereja pertama. Dan ketika misalnya rasul-rasul, termasuk juga diaken yang terpilih, begitu yang kemudian memberitakan Injil kemana-mana, biasanya setelah terbangun jemaat di situ, diutuslah dari Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang baru, termasuk juga yang dibuka oleh Paulus segala macam. Kalau tidak bisa in person, ya surat misalnya. Contohnya di Kisah Rasul 15, surat setelah sidang pertama, konsili pertama itu, surat dikirim, Paulus bawa kembali ke jemaat-jemaat yang dia layani. Sehingga sebetulnya 7 jemaat ini secara menyeluruh mewakili gereja-gereja bukan Yahudi. Ini yang mesti kita pahami. Nah, angka 7-nya berarti dia bicara untuk semua gereja bukan Yahudi. Begitu, karena kalau dia bicara ke gereja Yahudi tentu Yerusalem disebutkan, tapi ini bicara keseluruhan yang berada di luar Israel yang notabene mayoritas bukan lagi orang Yahudi. Kalau kita lihat 7 kota ini semuanya sekarang ada di Turki, dan negara Turki menjadikannya kayak cagar budaya yang betul-betul dijaga oleh Kementerian Budaya mereka begitu. Dan karenanya kita tahu ini berarti sudah jauh begitu dari Israel atau Palestina yang juga memang bicara periode katakanlah minimal 50 tahun kedua atau paruh akhir abad pertama, bahkan mungkin paruh pertama abad kedua. Beberapa profesor yang saya kenal di Eropa kan berkata bahwa ini kemungkinan besar udah paruh pertama abad kedua, bukan lagi paruh kedua abad pertama. Jadi antara tahun 100 sampai 150 yang konteks yang sedang dibicarakan, karena sudah persebaran yang luar biasa. Nah, kepada 7 jemaat ini yang menurut saya mewakili atau berbicara secara keseluruhan dalam konteks gereja bukan Yahudi tadi, itu dimulai di pasal 1 ayat 20 sebetulnya. Ketika pasal 2, kemudian pasal 3 dia bicara tentang 7 jemaat, dimulai dengan ayat ini. Dan dikatakan, saya bacanya dari TB1. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, ke7 kaki dian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu ialah ke7 jemaat. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang angka 7, begitu ya. Dan di sini dikatakan bintang yang dimaksudkan itu adalah malaikat ke7 jemaat, dan kaki dian itu adalah ke7 jemaat. Nah, para malaikat, ini bentuk jamak kalau di teks kita mungkin tunggal, sebetulnya adalah terjemahan dari angeloi yang tidak boleh diambil secara harfiah. Karenanya
terjemahan bahwa setiap gereja nanti ada malaikat khusus untuk gereja itu harus disingkirkan begitu. Ya, memang pada awalnya Origenes misalnya, Origenes berkata angeloi ini adalah archangel, di mana setiap jemaat dari 7 itu dan juga gereja-gereja lain sebetulnya punya malaikat pelindung, archangel gitu, atau guardian angel gitu ya, punya malaikat pelindung atau malaikat penjaga. Dan sebagian penafsir modern juga mendukung pandangan itu. Tapi kemudian misalnya Epifanius, salah seorang bapak gereja, menolak ide ini. Dan menurut dia, sesuai dengan gambaran ini, maka menurut dia ini adalah episkopos atau para uskup. Para uskup. Pada zaman itu struktur gereja belum terlalu baku seperti sekarang, belum sangat hierarkis, juga tidak dipilih lewat pemilihan sinode seperti ketua sinode dan seterusnya gitu ya. Kalau zaman sekarang malah kampanye, pilihlah saya, program saya begini. Zaman dulu tidak. Kalau zaman sekarang itu kan achieve, dikejar gitu. Kalau dulu itu ascribe atau assign, diberikan, ditugaskan, dimandatkan. Nah, pada waktu itu ada diakonos, kemudian di atasnya ada presbuteros, di atasnya ada episkopos. Diakonos ya biasanya melayani meja, tapi pada waktu itu seperti Filipus misalnya juga berkhotbah gitu. Nah, kemudian di atasnya presbuteros, kalau zaman sekarang sebetulnya pendeta. Presbuteros sebetulnya pendeta, dia memimpin jemaat. Memimpin jemaat. Nah, di atasnya adalah penilik, bahasa Indonesianya, episkopos bahasa Yunaninya, biasanya dia adalah pemimpin dari beberapa jemaat. Kalau sekarang mungkin ketua klasis begitu ya. Nah, pada waktu itu setiap kota itu ada episkoposnya. Setiap kota ada episkopos. Maka menurut Epifanius dan kemudian rata-rata penerjemah penafsir modern akan memahami ini bukan angelic being, bukan makhluk malaikat gitu, yang spiritual, yang gimana, tapi ini bicara pemimpin. Yang karenanya juga bicara spiritual, pemimpin gereja dalam konteks episkopos tadi, dia harus memiliki karakteristik yang ilahi, karena disebut angels gitu, disebut angeloi begitu. Jadi pemimpin setiap jemaat kota yang dimaksudkan. Nah, kemudian berarti tiap 7 jemaat itu masing-masing ada pemimpinnya, dan surat ini sebetulnya berarti mau menegur jemaat di mana dipimpin oleh masing-masing episkopos ini. Kita kadang bisa menerjemahkannya sebetulnya dari bishop itu juga dari episkopos, episkop gitu. Kemudian uskup juga dari situ sebetulnya. Nah, teguran ini terutama memang kepada jemaat, tapi juga kepada pemimpinnya begitu. Kepada jemaat, tapi juga kepada pemimpinnya. Karenanya pembacaannya tidak boleh hanya anggota-anggota jemaat, ini juga pemimpin yang ditegur begitu. Karena dilihatnya sebagai satu kesatuan. Karena apalagi kalau kita lihat gambaran di pasal 1 ayat 20 itu kan episkopos itu ke-7 bintang, sementara kemudian jemaat itu kaki dian gitu. Dan kaki dian itu kan perkakas di bait suci begitu ya. Nah, karenanya kalau kita lihat secara cepat saja, jemaat Efesus, jemaat yang telah meninggalkan kasihnya kepada Kristus dan ajaran-ajaran Kristus. Dan ini menarik, dia memulainya dengan teguran. Bukan, kita biasanya kalau pemilihan yang terbaik dulu gitu yang disebutkan. Ini enggak. Nomor 1 jemaat Efesus bukan berarti dia yang terbaik begitu. Dan kemudian jemaat Smyrna, jemaat yang tetap setia di tengah kesusahan, penderitaan, bahkan persekusi. Kalau jemaat Pergamus, ini jemaat yang mengkompromikan kepercayaannya. Ada kepercayaan-kepercayaan yang dipegang, yang kemudian dikompromikan, yang nanti juga akan kita pelajari. Jemaat Tiatira, jemaat yang mengikuti nabi-nabi palsu. Wah, ini penjelasannya bakal menarik ini. Kemudian jemaat Sardis, jemaat yang mati secara rohani. Jemaat Philadelphia, jemaat yang bertahan dengan sabar, walaupun tetap ada kelemahan. Jemaat Laodikia, jemaat dengan iman yang suam-suam kuku. Jadi dari 7 itu, kita bisa katakan yang oke ya 2 dan 6. Smyrna dan Philadelphia. Tapi terhadap yang 5 ada kritik. Nah, tentunya kalau kita sebagai pembaca modern, kita tidak memisah-misahkannya. Oh, saya ini gereja saya Philadelphia, oh gereja saya Smyrna, tidak. Tapi 7 karakteristik ini sebetulnya menjadi semacam
self-reflection, self-evaluation bagi setiap gereja begitu. Karena ini bukan klasifikasi gereja A, Efesus, tidak. Ini jadi semacam karakteristik yang kita harus gunakan untuk misalnya dalam konteks pastoral, dalam konteks praktika, dalam konteks pembangunan jemaat. Ini bisa kita pakai juga untuk menerawang. Ada nggak 7 karakteristik ini? Jadi dia jadi karakteristik seperti itu. Nah, karenanya saya mau masuk ke dalam gereja di Smyrna di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Nah, rekan-rekan yang terkasih, di Smyrna ini ada orang Yahudi dengan komunitas yang sangat besar. Dan kalau mereka tidak menjadi Kristen, mereka pasti memusuhi orang Kristen. Jadi tidak ada posisi netral. Jadi komunitas Yahudi pada zaman itu, kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, menjadi orang percaya, menjadi Kristen, mereka pasti memusuhi. Dan permusuhan ini sebetulnya dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Mahkamah Agama. Bagian dari membentengi masyarakat Yahudi untuk tidak menjadi Kristen. Maka yang menjadi pergulutan teologis yang menarik adalah kalau kita lihat kisah para rasul, mengapa orang-orang Yahudi sedikit yang menjadi percaya, sementara orang-orang bukan Yahudi justru banyak yang menjadi percaya. Ya, Yesus sendiri bilang, Nabi ditolak di kampung halaman sendiri. Tapi menurut saya, Yesus hanya menyampaikannya secara simplifikasi gitu ya, itu simplifikasi. Tapi sebetulnya ada upaya-upaya konkret non-politis yang dikerjakan oleh Mahkamah Agama. Caranya adalah dengan kemudian membuat semacam pembedaan yang tentunya orang Yahudi tidak ingin antara menjadi orang Yahudi secara ras, menjadi beragama Yahudi secara religi. Dan bagi orang Yahudi, Mahkamah Agama saat itu membuat semacam benteng, kalau kamu ras Yahudi, kamu harus beragama Yahudi. Kalau kamu tidak beragama Yahudi, kamu bukan lagi ras Yahudi. Jadi di-exclude atau bahasa teologi kemudian diekskomunikasi. Maka orang-orang Yahudi yang rasnya Yahudi, yang murni ketika kemudian, apalagi dengan konsep pemurnian itu, yang sudah sekian abad pasca post-exilik gitu ya, pasca pembuangan, kembali dari pembuangan, pemurnian menjadi ide yang kuat sekali, kita harus jadi ras yang murni begitu. Maka ketika mereka menjadi pengikut Kristus, mereka bisa dilabel bukan lagi ras Yahudi. Wah, ini goncangan yang besar. Akhirnya dengan politik yang luar biasa tadi, pembentengan itu terjadi, tidak banyak orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Sehingga karenanya ini jadi konflik begitu. Nah, nanti kalau kita lihat dalam sejarah perkembangannya, kekristenan kan masih kecil, Yahudi besar. Yahudi besar. Tapi ketika dia masih awal, kekristenan disebut sebagai salah satu mazhab, bahkan kadang-kadang juga mereka sebut sebagai sekte gitu, di Kisah Rasul juga disebut itu, dan bahkan disebut heresi begitu ya. Dan dia menjadi bagian dari Yudaisme. Tapi ketika Yudaisme yang saat itu besar menekan mereka, bagaimana mereka mesti bertumbuh? Sebetulnya salah satu politik yang juga dimainkan oleh kekristenan mula-mula adalah kemudian mencari sekutu. Sekutu yang baik yang mana? Tentu yang paling tidak sama besar, bahkan lebih besar. Sekutunya siapa? Otomatis Yunani dan Romawi. Maka ketika Injil diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu Yunani dan terutama Romawi, dan dengan cara-caranya mereka bisa merebut atau merangkul sekian banyak untuk menjadi masuk dalam komunitas Kristen, ini makin besar, akhirnya dia keluar dari mazhab, dari salah satu mazhab Yahudi menjadi agama tersendiri begitu. Dan karenanya kemudian kita jadi ngerti mengapa Rasul Paulus berkata, tunduklah kepada pemerintah di Roma 13. Bagian dari itu gitu. Nah, ini saya jelaskan supaya kita ngerti bagaimana dalam konteks kekristenan mula-mula pergulatan keagamaan tapi juga politis begitu. Yahudi memainkan trik-trik politiknya, tapi gereja juga mau tidak mau harus memainkan trik-trik politiknya. Mengapa? Karena kalau kita lihat Kisah Rasul kan penindasan di awal kan datang dari mereka. Betul. Tapi baru ketika dia berkembang kemana-mana, nah di Smyrna ini misalnya, ketika orang-orang Yahudi juga di sana banyak, kekristenan mulai berkembang dan terpisah, ini malah benar-benar dianggap musuh begitu. Sehingga kemudian
Alkitab mencatat bahwa ada tuduhan fitnah oleh orang-orang Yahudi terhadap orang Kristen yang akibatnya terjadilah penganiayaan dari orang-orang Romawi terhadap orang-orang Kristen. Nah, dalam konteks itu, persekusi awal-awal dari hanya orang Yahudi kemudian dari orang Romawi, maka dalam posisi ini lebih baik berpihak kemana? Otomatis ke sini. Makanya di Roma 13 dikatakan tunduklah kepada pemerintah karena pedang yang mereka miliki, yang mereka pegang itu berasal dari Allah, begitu. Itu sebetulnya juga mesti dibaca dalam kacamata pergulatan politik keagamaan pada saat itu. Nah, ketika kekristenan beralih ke sini kan dia makin besar, begitu. Nah, ini kira-kira konteks yang terjadi di Smyrna, di mana konflik yang kuat sekali muncul di situ. Menarik nih. Ya, jadi Pak Pendeta mengajak kita untuk sebelum sampai ya seks ini kita mesti punya alat teropong juga ya, supaya ketika kita membaca, kita bisa membacanya dengan alat teropong yang lebih luas, dan dari yang alat teropong lebih luas baru kemudian kita bisa ditolong untuk melihat ayat per ayat ini. Kita akan lanjut di segmen ketiga, melihat apa-apa saja pesan yang memang ingin disampaikan secara khusus ya kepada jemaat di Smyrna dan juga pokok-pokok teologis. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak yang cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik dimanapun berada, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 8-11, diberi judul Jemaat di Smyrna, jemaat yang setia dalam kesusahan. Dan kita memasuki segmen ketiga
segmen penutup kita ke Bapak Pendeta Sigor nih. Dari mulai segmen pertama kedua kita ditolong kaya sekali ya. Jika para sahabat baru kliknya di segmen ketiga, para sahabat mesti dengar dulu dari mulai yang pertama supaya kita ditolong dengan alat teropong jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan nanti kita akan ditolong juga nanti per perikop dengan narasumber yang lain. Kita akan jauh dapat ditolong untuk melihat pesan-pesannya. Pak Pendeta, di segmen ketiga, segmen penutup ini, hal-hal apa saja yang penting, pokok-pokok teologis yang penting yang memang hendak disampaikan pada jemaat di Smyrna, dan tentu saja untuk kita semua berkaitan dengan judul jemaat di Smyrna, jemaat yang setia dalam kesusahan. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat tadi dan juga saya sudah jelaskan ada 7 jemaat, dan sebetulnya yang betul-betul positif tanpa ada komentar negatif itu hanya Smyrna sebetulnya. Philadelphia disebut bertahan dengan sabar tapi punya kelemahan. Pergamus nanti ada bagian yang positif tapi kemudian ada bagian yang negatif, mengkompromikan keyakinan mereka. Tapi untuk Smyrna tidak ada komentar yang negatif. Nah, kalau kita memahaminya sebagaimana si penulis menjelaskannya sebagai wahyu Kristus kepada jemaat-jemaat itu, maka di sini kita mendapatkan bahwa Kristus memuji jemaat Smyrna ini, komunitas ini. Kemudian yang dipuji adalah walaupun mereka dalam kesusahan dan bahkan kemiskinan materi, tetapi justru memiliki kekayaan secara rohani. Dan kemudian Kristus tidak menegur gereja ini, tapi justru mengingatkan, memperingatkan lebih tepatnya, nanti akan ada sebagian orang yang masuk penjara gara-gara iman mereka, begitu. Dan ini sebetulnya mau menegaskan, ya kita bisa bicara, kita bisa bahas entah ini sebagai nubuat. Nah, kalau nubuat kan berarti sekarang disampaikan terjadinya nanti di masa depan. Tapi kita juga bisa bicara sebagai yang disebut dengan vaticinium ex eventu atau prophecy after the event. Jadi sebetulnya eventnya sudah terjadi, kemudian disampaikan dalam cara penyampaian nubuat. Dalam dunia biblika disebut vaticinium ex eventu, prophecy after the event. Prophecy ada 2, before the event itu yang tradisional. Dalam penulisan kitab-kitab perjanjian baru cukup sering sebetulnya juga after the event, ex eventu, after the event. Nah, ini bisa dibaca dari dua-duanya, bisa before the event, bisa after the event. Kalau before the event semacam peringatan untuk bersiap-siap, kalau after the event untuk menunjukkan itu bagian dari rencana Allah, bagian dari kehendak Allah. Begitu, bukan karena ya udah nasib, bukan karena ya ini kesialan, ini kelalaian, kecerobohan dan seterusnya, bukan, tapi memang bagian dari rencana Allah. Refleksi teologisnya seperti itu dilakukan oleh si penulis. Nah, karenanya ketika Kristus memperingatkan gereja di Smyrna akan adanya pemenjaraan bagi sebagian anggota jemaat, bisa dilihat dari 2 perspektif tersebut. Dan yang terpenting sebetulnya adalah semacam seruan untuk tetap setia. Dan bahkan tetap setianya ini sampai mati. Yang sebetulnya harus dimiliki dalam relasi dengan Kristus. Tapi apakah harus dengan relasi yang lain-lain gitu? Kalau dengan keluarga, kalau saya tarik keluar sedikit dengan keluarga, ya dengan suami istri, kesetiaan itu harus sampai mati misalnya. Tapi apakah dengan yang lain-lain juga harus kita miliki kesetiaan sampai mati? Sebab kalau kesetiaan sampai mati sebetulnya kesetiaan buta, kan begitu ya. Kesetiaan buta. Nah, karenanya kesetiaan sampai mati itu harus dibatasi. Dalam konteks ini dibatasi hanya dalam relasi dengan Kristus. Dan kemudian ada janji mahkota kemenangan. Ini tentu tidak dipahami secara harfiah gitu ya, tidak dipahami nanti ada mahkota-mahkota di kepala kita gitu. Biasanya kan kalau film-film Hollywood kalau dia bicara angelic life gitu ya, ada kita punya sayap terus ada mahkota begitu kan. Tentu tidak secara harfiah begitu. Maksudnya mahkota di sini ya kemenangan tadi begitu ya, bukan secara harfiah ataupun secara fisikal begitu. Nah, karenanya saya ingin berbagi beberapa poin yang dari sini kita bisa dapatkan, baik dari kehidupan di Smyrna itu sendiri maupun juga kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Di Smyrna dikatakan ada anggota-anggota jemaat yang walaupun menderita aniaya, mereka tetap setia. Dan waktu Tuhan bilang,
setialah sampai mati bukan bahwa mereka tidak setia. Mereka sudah setia. Dan perkataan setialah sampai mati sebetulnya bukan kayak teguran, bukan seperti kayak lu jelek, harusnya lebih baik, bukan begitu. Tapi justru mendorong mereka untuk tetap persisten, ya, untuk persisten dalam menghadapi persekusi itu dengan penuh kesetiaan. Jadi kesetiaan yang persisten begitu. Itu yang sebetulnya mau disampaikan. Sama seperti Paulus misalnya pernah dalam salah satu suratnya berkata, kamu sudah menderita bagi Kristus, mari terus setia dalam penderitaan. Misalnya seperti itu. Kamu telah setia melakukannya, mari terus setia melakukannya. Nah, jemaat Smyrna adalah jemaat yang bukan sekedar susah atau menderita, tapi mengalami persekusi. Nah, ini sebetulnya bisa dikatakan level yang kalau tidak paling berat ya yang sangat berat. Kalau kita sekedar susah, ya semua orang susah misalnya. Kalau kita mengalami tantangan, setiap orang juga mengalami tantangan. Tapi tidak semua orang mengalami persekusi karena iman kepada Kristus begitu. Di negeri kita saja yang mengalami itu masih bisa dihitung dengan jari lah begitu ya. Walaupun misalnya ada rumah-rumah ibadah yang dilarang merayakan Natal, ada rumah ibadah yang dilarang berdiri karena tidak dapat izin dan seterusnya, tapi itu kan kecil sebetulnya, itu minor sekali. Sehingga kalau kita bicara overall, kebanyakan kita orang Kristen di Indonesia sebetulnya nyaman gitu, sebetulnya nyaman. Kita ke mall-mall saja misalnya, di setiap masa Natal pasti ada lagu-lagu Natal yang dinyanyikan, pohon Natal dan dekor Natal yang dibikin. Padahal yang datang kan bukan hanya orang Kristen. Bahkan dekor Natal di mall-mall lebih meriah dibandingkan di gereja gitu. Dekor Natal di mall-mall jauh lebih meriah, tapi nuansanya kan komersil. Tujuannya mari buang uangmu belanjakan itu, begitu ya. Nah, artinya bahwa di Smyrna sebetulnya mereka mengalami persekusi yang kalau dibandingkan average Christians di Indonesia, kita nggak ngalami. Tapi di sisi yang lain, kita juga punya pengalaman-pengalaman tertentu. Walaupun tidak banyak yang mengalami penganiayaan, tapi kita juga punya bentuk-bentuk lain seperti penderitaan, kesusahan, dan juga berbagai macam pergumulan. Poin di sini yang saya maksudkan adalah we are not alone. Itu yang mesti kita camkan baik-baik. Karena biasanya kalau kita mengalami kesusahan penderitaan kan kita ngerasa kita yang paling susah. Iya. Dan kita berlomba-lomba untuk saling susah atau paling susah. Paling susah. Gitu. Kita berlomba-lomba, gua lebih susah. Iya, gitu. Betul. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita nggak begitu dan seharusnya tidak seperti itu pemahamannya. Karena apa? Ada kelompok Smyrna yang mengalami derita yang luar biasa, di mana kita mungkin sampai mati nggak akan mengalami itu, begitu. Itu yang pertama. Tapi lebih dari itu tadi secara lebih umum. Tapi ada yang kedua yang saya ingin bagikan. Ada pernyataan di pasal 2 ayat 9 yang ternyata juga ada dalam 7 surat. Efesus sampai ke Philadelphia tadi ya. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Semuanya mendapatkan pernyataan yang sama, yaitu aku tahu. Nah, dalam pasal 2 ayat 9, bagian kita, Smyrna ini, waktu saya cek TB1 maupun TB2, sama saja gitu. Sama saja. Dan sebetulnya ini biar juga para pemirsa tahu, saya agak reluctant pakai TB2, karena menurut saya yang berubah tidak signifikan. Contohnya dalam hal ini. Dalam hal ini, teks Indonesia sama. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Padahal dalam teks asli itu ada oida suta erga kaiten klipsin kaiten petokeian, yang harfiahnya aku tahu pekerjaan dan kesusahan dan kemiskinanmu. Kata pekerjaan tidak ada, tapi teks asli sebetulnya ada. Nah, ini mungkin karena ada berbagai macam versi teks Yunani yang digunakan, dan mungkin rekan-rekan memilih teks yang tanpa ada kata erga. Tapi di beberapa buku tafsir, erga ini juga dipakai. Dan ini sebetulnya menarik. Mengapa menarik? Dari Efesus sampai Laodikia ada pernyataan aku tahu pekerjaanmu. Wah, ini saya nggak melihatnya secara negatif. Saya melihatnya secara positif. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Itu di Smyrna. Dalam bahasa Indonesia tadi pekerjaan itu lenyap. Dan mengapa bagi saya ini justru positif? Ini relieving. Mengapa relieving? Ini menegaskan dengan kuat sekali sebetulnya. Orang boleh tidak tahu apa yang saya kerjakan.
Dan saya boleh tidak dapat pujian dari orang-orang lain. Orang-orang lain mungkin tidak acknowledge betapa susahnya saya melayani di gereja. Kita kan di gereja begitu. Seringkali banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Banyak orang terlibat. Tapi sedikit mendapatkan apresiasi. Dan di sisi yang lain ada orang-orang yang mau cari panggung untuk mendapatkan apresiasi. Dalam kehidupan juga gitu, dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga, ibu-ibu misalnya, seberapa yang dapat apresiasi secara berkala dan rutin dan sering dari suaminya. Anak-anak seberapa yang sering dapat apresiasi dari orang tuanya. Sebaliknya, orang tua seberapa banyak yang dapat apresiasi dari anak-anaknya. Anak-anak pikirnya taken for granted, lu wajib dong kasih gua makan, minum, pakai, wajib kasih gua gadget, HP, segala macam. Hal-hal ini kan jadinya asing bagi kita gitu. Seberapa banyak orang datang kepada kita berkata, aku sangat menghargai pekerjaanmu. Padahal misalnya yang kita kerjakan cuma kecil gitu. Tapi ini justru jadi satu contoh yang kuat sekali waktu Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Wah, ini relieving sekali. Dan Tuhan berkata kepada 7-7-nya. Dan dari 7 itu cuma 1 yang positif sekali, Smyrna. Yang lain ada yang positif plus negatifnya. Yang berarti Tuhan betul-betul memperhatikan apa yang dikerjakan oleh segenap umatnya. Dimanapun, kapanpun, dalam pekerjaan apapun. Jadi kalau kita di sini ada profesi yang menurut takaran dunia rendah. Ingat, Tuhan tahu yang kita kerjakan. Kalau kita tidak dapat apresiasi apapun, ingat, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Nah, bayangkan ketika Smyrna mendapatkan itu, ketika mereka dapat persekusi, dapat ini, pasti mereka menjerit kan? Sama seperti Tuhan sendiri waktu di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal sebetulnya Bapa tidak meninggalkan. Tapi dalam momen itu ada jurang yang besar antara Bapa dengan Kristus karena dosa segenap umat manusia ditimpakan kepada Kristus begitu. Nah, seruan Tuhan sebetulnya mengindikasikan ada loneliness di situ. Tapi loneliness yang menyelamatkan. Nah, Tuhan mau berkata bahwa kalau kita kesepian, kita sendiri, Tuhan mau bilang, aku tahu. Bukan sekedar knowledge, bukan sekedar observasi, tetapi karena Tuhan juga mengalami. Jadi Tuhan tahu begitu. Pengetahuan yang Tuhan sampaikan, aku tahu, bukan sekedar observasi orang ketiga. Tapi bahwa dia pernah di situ. Kan orang Smyrna kan menderita karena Kristus. Dia niaya karena Kristus. Tuhan mau bilang, aku tahu yang kau alami. Aku tahu yang kau derita. Aku telah lebih dahulu menderita. Nah, ini relieving bagi kita semua ketika kita tidak dapat apresiasi, tidak dapat acknowledgement, tidak dapat pengenalan atas apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu. Dan pengetahuan Tuhan bukan sebagai orang ketiga observasi, tapi dalam pengertian apresiasi tadi. Karena dikatakan segala kesusahanmu, segala kemiskinanmu, dan seterusnya. Dan ini bagi saya personal, secara personal gitu sebagai penafsir, ini relieving sekali. Luar biasa begitu. Ketika saya memahami, oh yang saya kerjakan saya dapat apresiasi dari Allah, saya itu melegakan. Dan saya nggak kemudian cari apresiasi dari orang-orang lain. Dan secara psikologis bikin kita sehat sebetulnya. Sehat karena kita nggak cari puji-pujian dari orang lain. Nah, karenanya kemudian poin yang ketiga yang saya mau expose pada kita sekalian, di situ dikatakan kamu akan menderita 10 hari. Awalnya saya baca ini apa ya maksudnya 10 hari ya. Ternyata setelah tentu sebagai pembaca kitab, sebagai pengajar kita wajib baca tafsir kan. Nah, ketika saya cari-cari pengertian buku tafsir, rupanya angka 10 cukup sering digunakan untuk menjelaskan singkatnya waktu. Singkatnya waktu. Maka sebetulnya surat ini memperingatkan semua orang, bukan cuma orang percaya di Smyrna, tapi semua orang Kristen, semua orang percaya, meskipun kita mungkin sangat menderita, namun lamanya kesengsaraan itu sangat singkat bila dibandingkan dengan janji kehidupan kekal. Nah, karenanya 10 hari sebetulnya punya muatan waktu yang singkat, waktu yang pendek tadi begitu. Waktu yang pendek tadi. Nah, karenanya dari sini poin yang kita bisa jabarkan lebih jauh. Saya masuk pada bagian keempat. Karenanya persistensi Kristiani ditegaskan di sisi ini yang didasari pada pengharapan kekal. Misalnya, saya bekerja dan kemudian saya tidak mendapatkan seperti yang saya harapkan. Normalnya ya udah quit,
find another job, cari pekerjaan yang lain. Dalam dunia pelayanan, kita misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya udah quit, cari plan yang lain dan seterusnya. Kalau menurut penjabaran di sini tidak, karena di sini dibutuhkan persistensi Kristiani. Mengapa? Karena waktu kita bekerja misalnya, kita bukan bekerja sekedar untuk uang. Waktu kita jadi pelayan, kita bukan sekedar melayani untuk uang. Waktu kita menjadi orang tua, kita bukan sekedar jadi orang tua untuk hal-hal yang material, duniawi, dan temporer. Waktu saya jadi suami, waktu jadi istri, dalam segala aspek kehidupan. Bahkan ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, ataupun persekusi. Nah, karenanya persistensi Kristiani ini basisnya bukan, ayo yuk semangat yuk. Basisnya bukan pada diri sendiri, bukan. Bukan pada diri sendiri, karena kalau pada diri sendiri tiap orang beda-beda. Ada orang yang memang punya kekuatan yang luar biasa, ada orang yang punya kekuatan yang tidak sehebat orang lain, bahkan mungkin lemah. Belum lagi ketika kita bicara secara periodik waktu tertentu, ada waktu di mana kita kelihatan kuat, tapi ada waktu lain dengan situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, kita bisa goyah begitu. Karenanya tidak berbasis pada kekuatan diri kita sendiri, tapi pada pengharapan yang Allah dalam Kristus sediakan. Kesementaraan hidup kita diperhadapkan dengan kekekalan pengharapan Allah itu begitu. Nah, karenanya kita harus bear in mind, taruh di kepala, kita tidak hidup selamanya. Kan banyak orang hidup itu seakan-akan dia hidup forever di dunia ini gitu. Tumbuk harta berlapis-lapis, seakan-akan akan dinikmati sepanjang hidup karena hidupnya akan selamanya. Tidak. Kita harus taruh dalam pikiran sementara kita hidup di dunia. Karenanya kesementaraan berlaku baik waktu kita mengalami aniaya, hanya 10 hari, hanya sementara, sangat singkat. Sementara yang sementara ini, kesementaraan ini suatu saat akan berakhir. Bahkan di dalam teks Smyrna tegas sekali, penderitaanmu itu singkat dan akan berakhir begitu. Dan karenanya pengharapan Kristiani adalah pengharapan kekekalan bersama Allah dan bukan pada janji-janji duniawi. Ini bukan kemudian kita jadikan pepesan kosong gitu. Ini keliru. Ini tidak boleh dipahami, ya ngomongin surga melulu pepesan kosong. Kan kita harus ngomongin surga. Salah. Ketika kita bicara tentang surga, selalu prinsipnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga dengan kata lain, ketika kita hidup di bumi ini yang sementara, dalam kesementaraan ini, kita harus menghidupinya dengan menghadirkan surga bagi diri kita, bagi orang di sekeliling kita, bagi siapapun begitu. Itu yang sebetulnya dimaksudkan. Karenanya, kalau kita tarik lebih jauh, berkat materi, keberhasilan, gelar, pangkat, kedudukan, harta benda, dan lain-lain, tidak boleh sama sekali jadi tolok ukur Kristiani. Sama sekali tidak boleh. Apalagi hal-hal itu bisa sangat koruptif. Sangat koruptif. Dan kita dapatkannya dengan cara-cara yang jahat. Karenanya sekali lagi, itu tidak boleh jadi tolok ukur Kristiani. Segala berkat materi, keberhasilan, pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi, harta berlimpah, dan semuanya itu bukan tolok ukur Kristiani. Tapi berdasarkan bagaimana surga dihadirkan dalam kehidupan kita. Jadi poinnya, kalau kita memiliki pengharapan surga yang kekal, maka sebetulnya kita wajib menghadirkan surga itu di bumi ini. Korelasinya harus seperti itu. Jadi dia bukan nun jauh di sana yang tidak ada hubungannya sama sekali. Waktu di Smyrna dikatakan seketika saja, 10 hari saja engkau menderita, sebetulnya dalam pemahaman yang seperti itu. Makanya langit baru, bumi baru, Yerusalemnya turun dari surga ke bumi ini. Begitu. Nah, yang berikutnya, tadi saya sudah singgung sedikit, pernyataan hendaklah kamu setia sampai mati, ini sebetulnya juga hal yang penting untuk kita garis bawahi, karena ini menunjukkan aspek kehidupan orang percaya untuk memiliki ketangguhan, begitu ya, perjuangan orang-orang percaya untuk bertahan dalam persekusi, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kesusahan dalam hidup. Terutama karena mengikut Kristus, tapi juga dalam segala bentuk kesusahan hidup sehari-hari. Artinya pada satu sisi kita semua rapuh. Semua kita rapuh. Dan kerapuhan kita berbeda-beda. Tapi di sisi yang lain, kerapuhan tidak boleh kemudian dibiarkan menjadi kerapuhan. Tapi kita harus berjuang sehingga kerapuhan tidak menjatuhkan kita. Tapi justru Kristus menolong kita dalam kerapuhan itu kita berjuang
kemudian kita menjadi menang dalam kerapuan tersebut dan tidak kemudian menjadi jatuh dalam kerapuan tersebut. Dan ketika kita menang, kita menolong orang-orang lain yang rapuh dan bergandengan tangan bersama-sama. Nah, karenanya setia sampai mati sebetulnya dalam cakupan itu dipahami. Jadi bukan sebuah kesetiaan yang konyol, bukan. Tapi ketangguhan dan perjuangan menghadapi segala gelombang kehidupan, bukan secara sendiri saja, tapi mengajak orang-orang lain. Ketika kita sudah mampu keluar, kita harus mengajak orang-orang lain untuk bergandengan tangan. Kita jikalau mungkin menopangnya. Makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sehingga ketika dia lemah, dia dipikul orang lain kan. Orang kuat menanggung kelemahan orang tidak kuat. Nah, ketika orang kuat menanggung kelemahan orang tidak kuat, maka kan lama-lama dia akan kuat. Begitu dia kuat, maka dia punya kewajiban menanggung lagi kelemahan orang lain yang tidak kuat. Dan berkelanjutan seperti itu. Maka ini yang sebetulnya dipahami dengan pemahaman kamu setia sampai mati. Karena bukan bicara individual, bicara jemaat Smyrna. Sebagai satu kesatuan bergandengan tangan menghadapi persekusi. Karenanya gereja tidak boleh jadi individualistik, tidak boleh sama sekali. Persoalan satu seharusnya jadi persoalan bersama. Kesusahan satu harus jadi kesusahan bersama, harus ditanggulangi bersama secara kolegial, kooperatif, dan kemudian tentunya eklesial. Ini yang saya ingin sampaikan, Ibu Santi. Apalagi merasa senang kalau ada tetangga jemaat sebelah atau gereja sebelah dihalang-halangi persekutuan, nggak apa-apa lah, nanti pindah ke tempat saya. Betul sekali. Dan gandengan tangan tadi sebetulnya bukan hanya dalam satu gereja lokal, bukan hanya dalam satu sinode, tapi juga dengan lintas gereja, bahkan dalam aspek kemanusiaan, lintas agama sekalipun begitu. Ya, jadi seruan hendaklah kita setia sampai mati. Ini merupakan ajakan bagi kita untuk sungguh-sungguh teguh, sungguh-sungguh berjuang dalam rupa-rupa kehidupan kita, dalam rupa-rupa tantangan yang kita hadapi, karena kita tahu kita bersama dengan Kristus. Dan ketika di antara para sahabat yang merasa dalam semua upaya kerja mungkin kadangkala kurang mendapatkan penghargaan ataupun apresiasi di waktu-waktu tertentu, kadang-kadang kita merasa it's okay dengan itu, kadang-kadang kan bisa juga merasa down. Tuhan Yesus mengatakan bagi kita, Dia tahu apa yang kita kerjakan, dan karena itu kita tetap mengalami sukacita dan semangat kita untuk tetap melakukan tugas panggilan kita, tidak lalu kemudian menjadi kendor apalagi menjadi mati. Terima kasih Pak Pendeta Asigor untuk kesediaan Ulik Alkitab pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan IKB TV. Dan kita mau mengakhirinya dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Allah, kami boleh belajar dari jemaat Smyrna, jemaat yang setia walaupun dalam kesusahan bahkan kemiskinan, jemaat yang setia dalam mengikut Tuhan sekalipun mengalami aniaya karena imannya. Biarlah apa yang telah kami ulik pada saat hari ini boleh memberkati setiap kami, membuat kami jadi lebih semangat berjuang, terutama karena Allah tahu, Kristus tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul mengetahui, betul-betul mengerti, memahami, bahkan peduli dari apa yang kami sedang alami. Biarlah satu sama lain juga seperti Kristus mengetahui, mengamati, mengerti, bahkan peduli. Biarlah itu juga boleh kami miliki terhadap satu dengan yang lain, dalam keluarga, pekerjaan, gereja lokal, sinode, berbeda gereja, bahkan sekalipun yang berbeda agama. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya demi nama Yesus Kristus. Amin. Amin.